Hai Sobat Spegesta, Kembali lagi di podcast Vegesa. hari ini kita ada kedatangan tamu istimewa loh. Beliau adalah Bapak Budi Raharjo selaku pengawas dari SMA PGRI 1 Taman. Kita bakal kepo-kepo ini dan ngobrol bareng Pak Budi. Ya, sebelumnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Budi di Waalaikumsalam studio warahmatullahi podcastnya wabarakatuh. Spegesta. Terima kasih diundang. Ya, apa kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah, sehat walafiat, fine. Ya. Bapak boleh jelasin nih Pak soal pekerjaan Bapak sebagai pengawas kepada Sobat Spegesta di luar sana. Mungkin ada yang masih kepo-kepo dan belum tahu fungsi itu sebagai pengawas itu seperti apa. Pengawas, saya jadi pengawas sekolah itu tahun 2012. Oke. Tahun 86 saya jadi guru SMA. Tahun 2005 jadi kepala SMA, berpindah ke SMA lain. Tahun 2008 pindah lagi ke SMA lain 2012. Kemudian 2012 akhir saya diangkat jadi pengawas sekolah. Ya. Sampai sekarang ini. Nah, Jadi masa kerja saya sudah 35 tahun ngajar. ya. Kamu belum lahir ya? Ya belum dong, Mas. Saya umurnya masih 17 tahun. Nah, Pak, Kalau boleh saya tahu nih ya Pak, tugas-tugas apa saja sih Pak sebagai seorang pengawas yang Bapak lakukan? ya. Saya punya mitra dinas, mitra kerja atau berdiskusi terutama dengan kepala sekolahnya. Ya. Kepala sekolahnya Pak Dr. Seni Gunantoy, MSI. Beliau sering diskusi dengan saya. Bagaimana tentang memajukan SMA PGRI 1 Taman Pemalang ini. Ya. Dengan guru-gurunya saya juga diskusi mendampingi secara daring. Ya. Luring tadi secara luring. Oke. Intinya bahwa bagaimana mengupayakan supaya SMA PGRI ini lebih maju, lebih elegan ya, guru-gurunya terutama siswa-siswanya memiliki kompetensi yang handal tidak diragukan. Ya. Saya juga berharap guru-gurunya pun yang tadi sudah kami diskusi bersama dengan mereka ini memiliki kompetensi keguruan yang lebih hebat lagi dari sebelumnya menghadapi kurikulum Merdeka ini. Oh ya. Siswa-siswanya lebih hebat lagi. Siswa-siswa harus handal. Bismillah. Ya, harus memiliki kompetensi juga hebat juga. Literasinya tidak diragukan. Gitu ya. Termasuk Anda semua. Amin. Apalagi ditanyakan. Pak, kalau Bapak tadi ngawasin sekolah-sekolahnya itu selain Spegesta ada lagi mungkin ya. Di SMA Pemalang ini SMA 1, 2 dan 3 Pemalang. Ya. SMA PGRI 1 Taman Pemalang, SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2 Pemalang dan SMA NO 1 Taman. Itu ada 7 sekolah ya Pak ini. Wah. Ya kalau mungkin nih perbandingan Bapak antara ngawasin Semanda, Semansa, Semanti dengan Spegesta atau SMA Muhammadiyah itu ada nggak sih Pak yang lebih mencolok, yang jadi pembeda antara ngawasin sekolah di negeri dan sekolah swasta, atau mungkin sama nih kalau Bapak boleh ceritain? Ya, yang jelas kalau SMA negeri itu guru-gurunya kan jumlahnya lebih banyak. Ya, kalau swasta juga tidak sebanyak negeri. Jadi sebetulnya saya bisa lebih banyak diskusi lewat daring atau oleh WA kepada guru-guru yang swasta langsung ke saya, termasuk guru Anda yang pakar kurikulumnya. Jadi karena keterbatasan kemampuan saya untuk mendampingi para guru-guru yang jumlah banyak itu dari 7 sekolah itu, maka saya pastikan memiliki grup yang solid, yaitu grup Waka Kurikulum dan grup TPMPS, Tim Penjaminan Mutu
pendidikan sekolah. Di samping kami punya grup yang kuat jelas dengan kepala sekolah bersama mitra kerja saya. Oh iya. Ya, itu. Ya. Iya Pak, kalau boleh saya tahu pengalaman apa saja sih sebelum Bapak menjabat sebagai pengawas? Ya tadi kan mungkin Bapak cerita sekilas doang. Sekarang mungkin lebih merinci nih. Saya berawal dari guru mata pelajaran. Pelajaran apa kalau boleh tahu? Mata pelajaran dulu keterampilan jasa mengetik. 10 jari. TIK apa sih Pak? Bukan Mengetik ya? pakai mesin tik manual. Oh, jadul ya ampun, baru tahu ada pekerjaan guru tahun seperti itu. 86. Oh, belum ada. Kemudian mengajar mata pelajaran ekonomi. Ya, tahun anak 86 IPS. juga. Anak IPS kita. Ekonomi. Anak ekonomi kesukaan kita itu. 86 sampai tahun 90-an. Kemudian karena jam pelajaran waktu itu kurang, kami juga bekerja di BK menambah jam. Oh. Lah, bimbingan konseling atau BK itu membuat kami senang. Akhirnya saya beralih jurusan ke bimbingan dan konseling. Oh. Tahun 9 bulan saya lolos di sekolah bimbingan dan konseling. Kemudian karena senang, ya, saya kegiatan kongres konvensi bimbingan konseling itu saya ikuti se-Indonesia. Ya, di Jawa, di Bali, di Bandar Lampung, di mana saya ikuti. Di Bandung. Tahun 2005 saya menjadi panitia inti di dalam kongres bimbingan konseling tingkat nasional di UNES di LPMP Semarang. Itu kami menjadi komandan di bidang dokumentasi, di bidang publikasi, bidang apa itu, di mana anggota kami para dosen UNES. Kemudian selain itu, karena saya juga ikut kegiatan kongres konvensi di beberapa kota besar di Indonesia, kemudian kelihatannya Jawa Tengah melihat saya dipilih menjadi ketua 2 Asosiasi Bimbingan dan Konseling Jawa Tengah tahun 22 sampai 2007. Kemudian saya meneruskan lagi di UNES jurusan bimbingan dan konseling. Ya, lulus tahun 2015. Tapi sebelum lulus pun saya sudah disuruh mengajar di UPS Tegal jurusan bimbingan konseling tahun 2006 sampai 2014. Kami tahun 2014 itu mengadakan suatu kegiatan yang sangat menarik, yaitu ada silaturahmi konseling, ada siaran konseling. Ini saya dulu setiap malam Sabtu siaran begini. Bikin acara di Radio Citra Pertiwi Slawi. Setiap malam Sabtu jam 8 malam sampai jam 10. Ini siaran konseling ini. Kami ngajak guru-guru. Kemudian kami ada Abki News ya dan lainnya. Kemudian karena itu saya suka konseling, suka bimbingan konseling sampai sekarang ini bimbingan konseling itu menjadi my choice. Ya, itu. Nah, tetapi tugas sebagai pengawas mendampingi teman-teman kepala sekolah dan guru tetap saya laksanakan ya. Basicnya pengawas bimbingan konseling di Indonesia, di Jawa Tengah itu memang tidak banyak ya. Tapi karena kami tugasnya pengawas sekolah, berarti bimbingan konseling ya hanya ini saya laksanakan menghadapi guru BK saja. Di mana para pengawas lain tidak BK. Kemudian selain itu, selain pengawas, saya punya hobi. Apa nih Pak, kalau boleh tahu? Hobi saya itu yaitu kalau tahun 86 sampai 90 saya punya hobi yaitu cipta lagu, cipta syair dan lagu. Syair dan lagu. Iya, cipta syair dan lagu. Itu lah mungkin syair yang mungkin Bapak masih ingat ada nggak sih? Ada yang mungkin atau mungkin ini kita kan ini juga pelajarannya. Oh, itu ada buku sakti rupanya. Buku sakti 86 ini. Wow. Ini saya bacakan yang Desember ini ya. Ini moga-moga memberikan inspirasi bagi semua. Ini dulu tahun 86 saya pernah mengajar masih tidak semangat. Mengajar mengetik nggak ada mesin tiknya.
Ya. Jadi tidak semangat Saya ya. buat judulnya Luka 1. Wih, Lukas 1. Peruntungan bisu luruh jadi membiru. Nah. Wow. Kemudian luka 4 ini, luka Aduh, 4. lukanya banyak banget, Pak. Gemercik air deras mengalir. Wih, Percik-percik bergulir pada setiap hilir. wih. Dan kini tiada jua minggir. Widih, Terus ada keren lagi loh. nih yang lebih betul-betul berbenah ini, benah diri. Is. Ya. Ini Desember 1986. Desember 1986. Mengkais duka lama, hitam melingkar tubuh. Disapu tangan-tangan berbudi kembali berseri. Nah, benah diri Desember dan masih banyak lagi nih bukunya. Keren. Isinya Bapak. puisi. Wah. Ya lagunya juga ada sih. Ada lagu mungkin Iya, dinyanyiin di sini lagu. Bisa nyanyikan lagunya Keren. ya. Lagunya itu lagu untuk siswa. Jadi dulu tahun 8 sebelum tahun 9 ada ujian nasional, saya ngawasi ujian nasional tiap boleh membaca. Oh. Nyawang bocah. Ya, memang. Iya. Kan? Nggak boleh membaca nggak apa-apa ya. Akhirnya saya buat lagu. Di situ ada kertasnya. Oh, wow. Jadi Keren. siswa adalah inspirasiku. Ih, Siswa itu inspirasi saya. siswa. Lagunya contohnya ini ya. Banyak Ada ya, Pak. beberapa lagu banyak ya. Iya. Tapi lagu contoh siswa yaitu judulnya ini, dan saya buat solmisasi. Wis. Ini lagunya bisa nyanyikan. Judulnya lupa saya ini. Sudah lama sih ya Pak. Kamu ya nih. Iya, Iya, Pak. banyak Soalnya banyak udah loh. lama Banyak loh sobat Vegeta ini ya. Iya. Ya, ini masih ingat. Wih, Lagu ini di saat perpisahan anak kelas 12. Ya. Kelas 3 dulu ya. kelas Iya, 3 iya, ya, iya. kelas 3. Selamat jalan Wih, Ananda, selamat berjuang Kakanda, semoga tercapai cita-citamu. Kakanda itu yang nyanyi di kelasnya. Wih, Ya. keren. Tapi masih ada lagu lagi, Wow. lagu kedamaian juga ada. Dalam hening malam, ku merenung seorang diri. Betapa agung karya-karyamu, bagaimana ku bersyukur. Tuhan, terima kasih padamu. Ini bait pertama. Bait terakhirnya pada refnya begini. What? Ya. Ya, ada, Pak. Wah, ini tinggi ya, kuat. Tuhan, kepadamu aku bersujud. Puji namamu, puji keagunganmu. Tuhan, terimalah doa ini agar hatiku tenteram. Masih banyak lagi. Wow. Ini sebetulnya bukan masalah pinter, tapi masalah feeling. Iya, iya, iya. Ya, Iya, benar, oleh Pak. karena saya berharap semua siswa punya kompetensi semua, tidak hanya seni, Amin. Amin. apapun, begitu ya, Iya, teman-teman. Pak. Siap, Baik, Pak. siap. Siap. Nah, tadi Bapak kan ngomong-ngomong soal kurikulum merdeka nih, Pak. ya. Mungkin Bapak bisa bagi-bagi informasi nih, apalagi ke kami sebagai Iya. murid soal kurikulum Ada merdeka berita-berita dan terbaru juga kurikulum tujuan diberlakukannya kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka itu berarti siswa ini merdeka. Oh, wah, ya berarti gak ada Tidak tugas, ada- gak ada peminatan. gak ada Wah, Bukan gak ada tugas. Wah. Merdeka berkreasi. oh, Mereka berkompetensi tetapi pada profil pelajar Pancasila. oke. Oh iya. Saya lihat anak sekarang itu peng-HP 24 jam. Iya. Iya Ya, sih apa Pak, tidak? bener Iya, katanya iya, anak apa itu? kecil, iya. Bener, ya. Udah Mana dipegang karyanya? Hmm. HP itu mana karyanya? HP. Iya Pak. Ya, kalau merdeka betul buat TikTok yang berkarakter, mengapa tidak? Iya, Iya. Ya. setuju. Misalnya Anda buat statement yang bagus, Iya. itu di TikTokan.
Satu pernyataan yang dibuat, statement yang bagus, Iya. ditekan di depan kamera, daripada salam pinjai lebih bagus itu kan. Iya, benar, Pak. Ya. Aku gelar tikar kebajikan agar teman-temanku bisa bersila dengan nyaman. Nah, nggak apa-apa, itu satu pernyataan. Atau yang lain yang inspiratif, tapi yang berkarakter, yang Iya, nanti Pak. arahnya ke profil pelajar Pancasila. Ya, jadi siswa SMA itu ya siswa yang handal dalam hal dan memiliki kompetensi. Baik kompetensi literasi dalam tulis, komunikasi, 4C-nya dijaga. Critical thinking-nya harus dimiliki. Ya. Kemarin kita belajar di Iya, situ ya. Communication, ya. critical thinking, communication-nya. Komunikasi harus percaya diri, asertif, wawasannya luas, membaca WA singkat-singkat begitu. Baca yang panjang, meningkatkan, menggangkan, menguatkan literasi. Yang ketiga communication. Iya, Yang ketiga kreativitas. Iya. Yang keempat collaboration, kerjasama dengan siapapun, kolaborasi dengan siapapun itu nyaman. Kreativitas utama, kita harus berkreasi, kita harus berkreatif secara gila tanda petik, tapi berkarakter. Nah, kita semua bisa punya karakter. Iya. Hand sanitizer nggak usah beli, buat menggunakan herbal, daun sirih, ya kan? Iya. Benar. Batang ares jangan dibuang, jadikan makanan yang bergizi dengan narasi yang komposisinya, kandungannya begitu dijual. Nah, ini kompetensi banyak. Allah memberikan kita kehebatan berpikir, kekuatan ini untuk itu. Itulah siswa harus mulai sekarang, jangan nunggu. Ajak teman-teman begitu, ya jangan semuanya lah, ya. Begitu? Iya, Pak. Ya, tapi kan kalau tadi disuruh untuk berkreativitas nih Pak. Tapi kan saya pribadi juga teman-teman yang lain ada rasa takut, canggung, Iya, bingung. Pak. Takutnya kan kita mau bikin ini salah, mau begitu salah. Takutnya itu Pak yang jadi masalah buat kita siswa. Berkreasi baik, berkarakter. Apa yang salah? Itu bagian ibadah loh. Kalau Anda membaca satu ayat Al-Quran saja, ini yang Islam ya. Dengan lagu seni yang sangat bagus, itu TikTok mengapa tidak? Tidak. Ya kan? Iya. Ditampilkan, wah suaranya bagus. Semua siswa SMA, PGRI, Pemalang bisa. Wah, itu. Dan indah itu kalau di TikTok, wah ayatnya, artinya, wah ya gitu. Nah, di bawahnya ada tulisan artinya. Iya. Itu kan jadi Iya. Iya, jadi kita harus tetap semangat Harus ya, dan jangan semangat. takut untuk mencoba hal baru. Iya. Ada hal-hal baru yang Nah, kembali lagi nih Pak ke profesi Bapak sebagai seorang pengawas. Ada nggak sih suka duka Bapak sebagai seorang pengawas? ya Pak, ya cerita mungkin suka dukanya. Gini, saya mulai dari suka dulu ya. Iya Pak. Setiap pekerjaan itu harus dinikmati. Iya Pak. Benar. Maka nggak terasa lelah, nggak terasa beban. Seberat apapun, kalau kita menikmati, itu nanti berujung pada ibadah, nilai ibadah kan. Iya. Iya. Itu meninggal husnul khotimah itu. Amin. Nah, yang Rasulullah kan beda. Iya. Ya apa tidak? Iya Pak. Setiap pertemuan kita dengan siapapun, saya datang ke sini tidak sekedar saya diskusi dengan teman-teman guru, tapi kami bersilaturahmi. Jadi kami terhibur, kami merasa senang dengan teman-teman guru. Seperti ada teman-teman untuk diskusi. Jadi silaturahmi itu bagian juga dari ibadah. Iya. Kalau saya di konseling namanya silaturahmi konseling, silaturahmi ilmiah. Nggak apa-apa tuh. Iya. Silaturahmi kurikulum merdeka nggak apa-apa. Kalau kita membuat statement yang begitu, toh intinya adalah kebaikan. Kita mencoba kebaikan satu, kebaikan yang lain. Sehingga apa yang dikerjakan dengan seperti di Pemalang kan, Pemalang ikhlas. Semuanya ikhlas. Ikhlas kepala lagunya loh. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga
tanpa ikhlas di hatinya itu punya ungu ya. Iya, Iya, kayaknya. Itu Pernah pemalang dengar itu, ikhlas. iya. Semua Kurang juga tahu harus juga. lah, tidak hanya Harus bisa. sekolahnya, Nah. siswa insanya, siswanya, gurunya semua harus itu ditunjukkan dari ini senang. Begitu ya Mbak Rizky. Iya, Pak. Ya. Nah, Pak, nih tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu jangan mencoba hal yang jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan juga sambil berkreativitas. Ini kan sekarang sebagai saya ini punya life skill juga dong sebagai SMA Plus di Pemalang nih. Contohnya ada life skill podcast ini, ya, terus ada podcast, lagi ya. terus ada lagi Komputer, komputer, terus TSF, terus sama tata busana. Tata busana. Ada nggak sih Pak komentar nih Iya. bagi kita di sini yang siswa guru yang khususnya sebagai Iya, yang menurut di sini Bapak. menurut Bapak atau kritikan atau masukan? Jadi ekstrakurikuler termasuk pengembangan Iya. minat bakat tuh ya. Iya. Yang jangan lupa selalu berkarya. Hmm. Selalu berkarya, berprestasi. Jadi kalau waktu kalian itu, waktu siswa itu digunakan beraktivitas yang secara idealnya tuh tiada waktu tanpa aktivitas, tiada aktivitas tanpa karya, Setuju. tiada karya tanpa prestasi. Semua prestasi. Iya. Siswa seperti Anda yang muda-muda itu masih terbuka lebar untuk prestasi. 15 tahun, 2 tahun depan Anda menjadi bupati. Amin. 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 Yang penting kita semangat bekerja, berkolaborasi dengan siapapun, membangun hubungan dengan siapapun, belajar rajin pada siapapun, ya, selalu membaca, meningkatkan kompetensi sosial kita dan kita, kompetensi ilmiah kita semua, gitu ya. Jadi ekstra itu tetap dilakukan dengan senang hati dan tetap berkarya. Anda, Mas Nathan, ekstranya apa? Saya kalau ini berarti life skillnya podcast, kalau ekstrakurikulernya sekedar pramuka. Tapi saya suka sama sastra, sama seperti Bapak suka sastra. Kalau podcast jangan setengah-setengah, Siap. kembangkan terus, ya. Wawasan harus luas. Kalau perlu performance atau apa semua, kan Ya, siap, Pak. Gayanya kalau bermain ini nggak apa-apa toh, ya. Dan aktif. Terus apa ini? Apa namanya performance ini apa? The power of smilingnya, the power of itunya, ya, udah tuh ya, lancar bicara, komunikasinya, kembangkan terus ya. Puisi dimasukkan di sini boleh seperti saya, jarang yang bicara begini mau berpuisi seperti saya berani puisi, boleh juga pengalaman saya. Tapi yang utama semoga ada manfaat. Iya. Yang amin, menginspirasi Pak. pada yang muda-muda. Amin. Sing tua bisa nggak puisi, maksudnya. Ya, amin. Ya, kita juga berharap sama seperti Iya, Bapak dan sebagai siswa. kita sebagai siswa ya. Pramuka juga 10 dasar dharma laksanakan. Ya, Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan yang keberapa itu? itu yang 10. 10. Iya. Ya itu pramuka. Kalau pramuka aku langsung di sini apa? Tanda pangkat apa? Tanda. Sing ada bantara. Oh iya itu. Laksana. Ya, Laksana Bantara. sudah luar Iya. biasa. Laksana itu tidak pernah mengeluh, percaya diri, berani, rendah hati. Ya gitu ya. Iya, Iya, Bapak. ya tuh sobat Spegesa dari Pak Budi ini juga menjelaskan soal kita jangan sampai lengah, jangan sampai kita nyerah gitu aja. Kita harus berusaha sampai mendapat titik yang terbaik Terbaik. menurut kita Sukses, ya, iya. sukses. Berikan yang terbaik. Ada lagunya ya. Apa tuh? Lagunya Apa tuh, siapa Pak? ya? Punya siapa Memberi, tuh? melakukan yang terbaik apa itu? Lagu siapa itu? Aslinya nggak Kita tahu. masih bisa. Nah gitu ya, lagu itu apa Ya itu? lah, apa Oh sih? iya sih, Itu lagu pernah jadul dengar. ya, lagu Pernah jadul. dengar, Kudu tapi ngapal gitu. nggak tahu. Ya, lupa lagi. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, Pak, ini terakhir nih. Sebagai seorang pengawas, mungkin ada saran, harapan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan semua elemen pendidikan di Indonesia ini terutama ya Khususnya kita di nih sekolah SMA sekolah PGRI SMA 1 Taman. Taman dan kita siswanya sebagai Iya. penerus masa depan bangsa. Pada masa pandemi seperti ini, Iya, yang Pak. pertama ya prokes ketat, ya tertib, taati apa yang ditentukan pemerintah ya, ya, regulasi. Kemudian belajar terus, siswa-siswa belajar terus, berkarya tadi, Iya, berkarya.
ini kalau guru-guru kan masa kurikulum merdeka ini, guru-guru mempersiapkan kurikulum merdeka 2022-2023 ini, saya juga tanyakan tetap harus berkarya. Minimal ya karya ilmiah yang bentuknya modul ajar, tapi anak-anak itu terdampingi secara optimal, secara maksimal oleh guru-guru ya. Tetap sabar, tetap enjoy di kelas bersama anak-anak. Iya Pak. Anak-anak menjadi senang, betah di kelas. Jadikan kelas ini sebagai taman. Ya, dijadikan siswa ini sebagai mitra belajar. Siswa-siswa juga harus tingkatkan 4C-nya. Oke, baik. Terima kasih atas Bapak Budi Rarjo kehadirannya di podcast kali ini. Terima kasih Bapak. Sukses. Yes, siap. Magista. Spegesta. Amin. Ya, amin. Sukses SMA PGRI 1 Taman Amin. Kemalang. Terima kasih ya Pak doa-doanya. Semua jadi contoh dari siswanya sekitar. Terima kasih Pak. Nah, itu dia tadi guys perjumpaan kita bersama Bapak Budi Raharjo selaku pengawas SMA PGRI 1 Taman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Podcast Spegesta. Kita bakal berkarya, bakal tetap sering sharing video yang lebih menarik dan lebih tentunya unik dong sebagai siswa Spegesta. So, bye-bye Sobat Spegesta. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Terima kasih.